Baju pelampung dapat juga dikepungkan dengan meniup pipa karet. Lampu akan menyala jika sumbat baterai dilepas di dalam air. Jika di Indonesia adalah Medellin, maka di Kolombia adalah Medellin. Singkat cerita, dulu Medellin terkenal sebagai kota paling berbahaya di Kolombia dan terkuasa di Kolombia dalam perdagangan narkoba kelas internasional di tahun 80-an. Escobar orang paling berpengaruh di Medellin dan memiliki aset yang bergelimang. Desas-desusnya kalau Escobar sempat mau bayar utang negaranya. Cukup beken namanya pada waktu itu dan juga dikenal sangat ganas, akan tetapi dibalik keganasannya, sebagian warga Medellin menganggap kalau Escobar disebut-sebut sebagai Robin Hood di kalangan rakyat miskin. Jadi, karena kita sedang di Medellin, rasanya kurang lengkap kalau tidak mengatakan Pablo Escobar. Dodi, tapi kita kan lagi di Cicagra, bukan di Medellin. Bos, ini kan pura-puranya kita lagi di Medellin. Oke, lanjut. Kembali ke Medellin. Medellin dengan provinsi Antioquia adalah kota kedua terbesar di Kolombia setelah Bogota yang menjadi ibu kota Kolombia. Ditemukan oleh Francisco Herrera dan Don Campuzano pada tahun 1616 di bawah nama San Lorenzo de Abura. Nama Medellin aslinya berasal dari kata Medellinum pada bahasa Jenderal Romawi Quintus Caelus. Dengan background terletak di lembah pegunungan dengan lanskap kota menempel pada lereng Gunung Andes. Gunung Andes sendiri termasuk salah satu gunung terpanjang di dunia jika ditarik sedikit ke sejarah jutaan tahun lalu. Butuh waktu puluhan juta tahun untuk Andes tumbuh. Yang sekarang tak tanggung-tanggung kalau Andes memiliki panjang lebih dari 7.000 meter dan memiliki lebar 500 km. Bahkan tinggi rata-rata Andes ini mencapai 4.000 meter sampai yang tertinggi mencapai 6.961 meter di atas permukaan laut. Dan gak tanggung juga kalau Andes membentang di 7 negara sekaligus, antara lain adalah Venezuela, Kolombia, Ekuador, Peru, Bolivia, Chile, dan Argentina. Tapi karena adanya Andes sendiri, Medellin menjadi buah bibir mendunia dengan panorama pemukiman di lereng gunung, menjadi salah satu keunikan di Medellin yang menjadi autofocus di area mangkuk Andes. Terdisplay dengan jelas rumah-rumah petak di kawasan Andes diiringi kesulitan ekonomi yang cukup berat pada masa itu. Seiring waktu berjalan dan masa demi masa dan sampai ke zaman modern, dan jika orang Kolombia mengatakannya adalah moderno. Transformasi Medellin dari seorang ahli matematika lulusan Universitas Wisconsin yang menjadi wali kota dan sampai ke gubernur. Bangunan kita yang paling indah harus berada di daerah kita yang paling miskin. Begitulah kata Sergio Fajardo semasa menjabat jadi wali kota. Untuk itu, perlu si bos ketahui kalau Medellin sekarang bukan Medellin yang dulu. Nah, kalau dulu salah satu seorang penulis mengatakan siapa yang masuk ke sana tidak akan keluar dengan selamat. Tapi sekarang siapa yang masuk ke sana nggak mau pulang. Kata siapa itu, Dodi? Kata saya. Oke, lanjut. Jelas, berbagai perubahan banyak terjadi di Medellin yang berasal di Cap Kumuh di sekitar Komuna 13, tetapi sekarang memiliki eskalator raksasa. Menurut Wali Kota Salazar Jaramillo bahwa eskalator ini dipresentasikan selebrasi Komuna 13 sebagai satu kesatuan kota. Tidak hanya eskalator, di mangkuk Andes ini juga terdapat metro kabel sebagai lalu lintas udara dan cara terbaik untuk menikmati panorama Andes. Sebuah kereta umum yang bergelantung di udara menawarkan pemandangan yang luar biasa, di mana si bos akan disuguhkan dengan pemandangan kehidupan nyata, melihat hamparan rumah-rumah petak dan kota-kota kumuh sampai berjajar di perbukitan. Seperti Parque Arpi, sebuah oasis kota dalam bentuk bukit berhutan, menjadi pemandangan yang luar biasa dan menjadi wisata yang populer di Medellin. Medellin yang disebut-sebut sebagai Ciudad de la Eterna Primavera adalah kota musim semi abadi, memiliki wisata yang terkondang, termasuk dan terunyu-unyu menjadi wisata terunik bagi turis dunia selain dari alamnya yang indah. Si bos juga bisa menguji adrenalin di Medellin dengan terjun bebas di udara dengan melayang-layang dengan tiupan angin. Sana di Medellin menjadi pilihan salah satu kota paragliding. Selain dari paragliding, si bos juga bisa loncat bungee jumping di ketinggian ratusan meter di udara. Tapi kalau yang jantungan sih jangan coba-coba bermain dengan maut. Oke, lanjut ke Castillo. El Museo del Castillo fue construido en 1930 por José Tobón Uribe, un médico muy importante de la ciudad, después de que se enamoró de los castillos del Valle del Loira en Francia. Él habitó en cierta forma este castillo durante 12 años. Muchas gracias, Daniela. ¿Puedo saber tu número de WhatsApp? Jangan banyak merayu, Dodi. Sedikit. Moga aja dia lihat. Yang ada video kamu akan di-delete. Oke, lanjut. Oke, singkat jelas
Ceritanya sih begini, Daniela mengatakan, Museum El Castillo ini didirikan pada tahun 1930 oleh Jose Tobon Uribe, seorang dokter yang sangat penting di kota, dan kemudian dia jatuh cinta pada kastil-kastil dari Lembah Loire di Prancis. Dia terbiasa dalam satu hal tertentu, membantu kastil ini selama 12 tahun. Tetapi setelah kematian istrinya, dia memutuskan untuk menjualnya. Dan siapa yang membelinya? Mereka adalah Diego Echevarria dan Benedicta. Mereka datang untuk tinggal di kastil bersama putri kecilnya. Echevarria berpikir bahwa ini akan menjadi sebuah ruang yang sangat penting di kota dan kekuatan untuk berbagi semua karya seni dan semua patung yang mereka bawa dalam perjalanan-perjalanan yang berbeda. Setelah kematian Diego Echevarria dan putrinya Isolda pada tahun 1973, Benedicta menjadi seorang janda dan dia memutuskan menyumbangkan museumnya sehingga kita semua menjadi bagian darinya. Museum kastil ini terletak di puncak bukit di distrik Poblado yang terkenal di Medellin. Poblado sendiri bisa dibilang adalah kawasan elit metropolitan di Medellin. Banyak sejarah dan tertulis dan artefak di museum ini, sampai-sampai ke perhiasan mahal yang kabarnya hadiah dari duta-duta besar dunia, pustakaan yang luas karya seni Prancis, Italia, dan Spanyol yang berada di sekitar museum ini yang berdaya Perancis. Tidak hanya Museum El Castillo, di Medellin juga terdapat museum seni modern. Sebagian besar koleksi museum ini hasil karya seniman besar Medellin yang sangat terkenal, hasil karya dari Deborah Arang. Museum seni modern Medellin ini merupakan rumah bagi 1.300 karya kontemporer yang tersebar di galeri ini. Di dalam museum modern ini terdapat berbagai film, lukisan, dan karya-karya seni abstrak. Bahkan sering sekali museum ini menjadi tuan rumah dari berbagai presentasi dan lokakarya yang bertemakan seni kontemporer. Asal-usul gedung ini sih dulunya lokasi pabrik baja pada tahun 1939. Rasanya belum lengkap kalau si bos tidak menikmati keindahan alam Kolombia dan melihatnya dari puncak batu yang disebut The Rock of Guatapé atau El Peñol, dan orang sana biasa juga menyebut El Peñol. Guatapé El Peñol atau orang Kolombia, ada juga yang mengatakan El Peñol atau juga El Peñol sebagai salah satu tempat yang terbilang sangat unik dan mendunia karena Guatapé Antioquia ini menjulang tinggi sebuah batu raksasa yang terletak di pembatas kota. Dan Guatapé sendiri itu adalah nama sebuah kota dan El Peñol juga nama dari sebuah kota. Bagaimana dan apa yang terjadi di masa lalu? Bisa-bisanya ada batu segede gini. Mungkin ini tempat bermain anaknya Meganthropus dulu. Kolombia menawarkan keindahan alam dari atas batu raksasa yang menjulang tinggi. Pemandangan yang disuguhkan sangatlah mempesona dan pastinya akan membuat siapapun berdecak kagum saat melihatnya dari ketinggian lebih dari 200 meter di puncak batu ini. Walaupun akan sedikit termehek-mehek karena untuk pergi ke puncak El Peñol ini belum ada lift. Jadi gimana Dodi kalau ingin pergi ke atas batu itu? Disarankan sih harus fisik dulu sebelum pergi ke sana karena akan melewati 650 anak tangga. Menjelajahi ketinggian akan mengingatkan kita ke tempat lainnya yang sama persis akan melihat pemandangan kota di atas ketinggian. Nah, 2 jam dari El Peñol terdapat sebuah kawasan di mana akan mengingatkan kita pada zaman masa lalu. Pueblito Paisa adalah model kota antik yang terdapat di negara bagian Antioquia, memiliki suasana berdasarkan pada kondisi suatu desa kecil yang ada di penghujung abad ke-20 dan dibangun pada tahun 1978. Perjalanan ke Paisa akan seperti kembali ke masa lalu yang berada di pusat kota puncak bukit Cerro Barat, terletak beberapa blok dari Sungai Medellin sebelah barat. Replika ini bisa dikatakan sebagai Antioquia kecil dan cocok untuk mengambil beberapa gambar alam karena di sekeliling replika ini terdapat perbukitan dan membentang pegunungan. Bahkan beberapa jajanan berjejer di area ini sampai ke makanan ciri khasnya adalah bandeja paisa atau cemilan Antioquia. Hidangan yang berisi dari daging giling, kulit babi goreng, pisang raja, dan puding darah. Cobalah untuk mengunjunginya karena orang sana mengatakan jika belum mengunjungi Pueblito Paisa rasanya belum lengkap liburan di Medellin, Kolombia. Lanjut. Tolong, celana putih itu jangan sampai lepas. Katakan padanya, saya bandar. Bandar apa dia Dodi? Apakah bandar narkoba? Bukan, Yaris dari Majalengka. Nah, perlu si bos ketahui juga, Medellin tidak hanya terkenal dari alam dan museumnya saja. Medellin juga terkenal dengan nuansa malam yang eplok cendol dan geriam nilem. Dan Parkeyeras ini adalah salah satu tempat nongkrong, tempat rumpi yang menjadi kawasan terhit di Medellin. Bahkan banyak dari berbagai negara paseo-paseo di sini. Apa itu paseo-paseo Dodi? Jalan-jalan.
Nah, adegan clubbing di Medellin tidak diragukan lagi di lingkungan El Poblado, terutama di sekitar Parque Lleras, suatu kawasan mewah sebagai Zona Rosa menjadi jantung kota di Medellin, dipenuhi dengan hiburan malam yang berjajar club dan juga bar. Sampai ke aneh-aneh juga mungkin ada. Apa itu aneh-aneh, Dodi? Aneh-aneh itu adalah sebuah, ya bisa dikatakan sih itu sebagai perempuan yang suka nongkrong. Dan menjadi kebiasaan di sana di hari Jumat dan Sabtu, orang-orang Kolombia suka berpesta di kawasan El Poblado, menari dan bergaul dengan teman-teman di tempat yang berbeda. Dan di Parque Lleras adalah kawasan tempat berkumpulnya orang-orang lokal dan turistas, menikmati suasana malam yang eksotik. Nah, itulah seputar wisata alam dan segala halnya di Medellin. Sebenarnya masih banyak kawasan-kawasan wisata di Medellin seperti Santa Peso, Parque Boulevard, dan lainnya Maria, bahkan yang lainnya. Hasta luego, muchas gracias. Baju pelapor dapat juga dikepungkan dengan meniup pipa karet. Lampu akan menyala jika sumbat baterai dilepas di dalam air.